Gerakan sosial, social movement menjadi pokok bahasan yang populer bagi kalangan sosiolog di Barat, khususnya di Amerika Serikat. Studi yang telah dilakukan mengenai gerakan hak-hak sipil di kalangan kulit hitam di Amerika Serikat tahun 1950-an dan 1960-an, serta kajian mengenai berbagai gerakan, seperti gerakan mahasiswa tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan lingkungan hidup, gerakan perdamaian dan gerakan solidaritas, maupun gerakan perempuan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Semuanya membawa akibat lahirnya bermacam-macam pendekatan dan teori gerakan sosial. Menurut Abdul Wahid Sitomorang, gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan oleh banyak orang yang memiliki tujuan dan solidaritas timbal balik. Dalam konteks interaksi yang berkelanjutan kelompok elit, penentang, dan penguasa. Teori sosial telah menjadi fokus kajian ilmu politik, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Beberapa teori yang relevan dalam kajian gerakan sosial antara lain yaitu teori gerakan sosial menurut Giddens. Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, teori gerakan sosial berbasis komunitas. Teori penelitian yang fokus pada gerakan sosial berbasis komunitas yang menekankan pada aksi kolektif dalam masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru muncul sebagai kritik terhadap teori lama dan menempatkan aksi gerakan sosial sebagai suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional. Konteks sejarah politik Indonesia sebelum reformasi. Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan seorang jenderal yaitu Soeharto. Orde Baru berakhir ketika terjadi krisis di segala bidang, baik ekonomi maupun moral, sehingga para pejuang rakyat menghendaki adanya sebuah gerakan reformasi pada tatanan negara Indonesia. Kerusuhan Mei pada tahun 1998 adalah kerusuhan yang menjadi awal terjadinya peristiwa reformasi di Indonesia. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 sampai 13 Mei di Jakarta dan 14 sampai 15 Mei di Solo, Jawa Tengah. Kerusuhan ini dipicu karena adanya gejolakan ekonomi yang melanda serta 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak saat melakukan aksi pada tanggal 12 Mei 1998. Salah satu asumsi tentang pemicu kerusuhan tersebut yang paling menonjol adalah akibat terjadinya peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei tersebut, yaitu sehari sebelum terjadinya kerusuhan tersebut. Bisa jadi asumsi itu benar, tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidak dapat dipahami dengan sederhana. Peristiwa kerusuhan tersebut tidak bisa dipahami sebagai salah satu peristiwa yang terpisah dari rangkaian peristiwa sebelumnya, bersamaan maupun dengan yang terjadi setelahnya. Hal ini dikarenakan kerusuhan tersebut merupakan paduan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melibatkan pertarungan berbagai kepentingan di dalam situasi ekonomi. Situasi ekonomi sendiri juga semakin memburuk. Beberapa kebijakan pemerintah akhirnya justru menjadi beban berat yang harus dirasakan masyarakat. Kenaikan harga yang begitu tinggi pada hampir seluruh barang, khususnya kebutuhan pokok, berdampak pada terciptanya keresahan masyarakat secara nasional. Kerusuhan yang terjadi di Solo hampir sama dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta yang di Jakarta dan yang berbedanya di wilayah pertukangan dan juga kerusuhan yang terjadi di daerah Ciledug. Awal peristiwa ini dan isu-isu yang menyebar juga hampir serupa. Dalam aksi perusakan terdapat 3-5 orang memimpin massa. Mereka umumnya berbadan kekar, berambut cepat, tetapi juga ada yang berambut gondrong. Umumnya mereka mengenakan baju berwarna hitam, celana jeans, dan meneriakkan yel-yel. Dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei yang merupakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi serta dampak dari tewasnya 4 mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut sebuah reformasi. Selanjutnya, dinamika gerakan sosial dan perubahan opini publik dalam menuntut reformasi.
Pada tahun 1998, negara Indonesia mengalami satu peristiwa yang merupakan salah satu peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi negara. Peristiwa yang mungkin sangat sulit dilupakan oleh banyak orang, khususnya orang keturunan etnis Tionghoa, yang bisa dikatakan sebagai korban dalam peristiwa besar ini. Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan peristiwa dari suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, ada perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Reformasi merupakan bentuk meletusnya masalah-masalah yang telah terjadi di Indonesia sebelumnya, yang telah banyak membuat masyarakat Indonesia menderita dengan berbagai masalah yang telah terjadi. Dan reformasi inilah yang menurut masyarakat waktu itu dapat menyelesaikan berbagai masalah yang telah terjadi. Kerusuhan yang diduga berasal dari SARA, terutama dalam hal agama, yang masyarakat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam. Tetapi hal ini dengan tidak mungkin karena memang kerukunan antar umat beragama di Indonesia sangat luar biasa. Tentu saja kerusuhan terjadi akibat adanya kesenjangan sosial yang terjadi. Serangkaian kerusuhan massal bernuansa SARA yang pecah pada tahun 1995, 1996, dan 1997 yang memang telah menjadi lembaran kelabu bagi rakyat Indonesia. Hubungan antar umat beragama sempat terganggu dan warga keturunan Cina harus semakin berhati-hati sebab merekalah yang biasanya paling dirugikan tiap kali terjadi kerusuhan. Walaupun boleh jadi pemicu kerusuhan itu sebenarnya bukan mereka. Terdengar dari sudut pandang kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi sebagai biang keladi kerusuhan. Reformasi juga merupakan suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia. Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial yang merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar lagi. Peran gerakan sosial dalam jatuhnya rezim Orde Baru dan mendorong reformasi. Gerakan sosial memain peran kunci dalam jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia dan mendorong proses reformasi. Protes massa, termasuk mahasiswa dan aktivis, memberikan tekanan besar terhadap pemerintahan yang otoriter. Demonstrasi besar seperti tragedi Trisakti dan reformasi 1998 menjadi pendorong utama dalam perubahan politik, membuka jalan untuk transisi menuju demokrasi. Gerakan sosial juga memainkan peran penting dalam menekankan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan tuntutan untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Tragedi Trisakti dan reformasi 1998 menjadi titik balik, menciptakan tekanan yang tak terelakkan terhadap rezim. Demonstrasi dan aksi protes massal membuka jalan bagi perubahan politik yang mendesak. Mendorong langkah-langkah menuju demokrasi, gerakan sosial juga memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan tuntutan untuk pemerintahan yang lebih transparan. Menciptakan dasar untuk perubahan sosial dan politik melalui reformasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tragedi Trisakti dan pembunuhan para aktivis menciptakan keguncangan nasional, memperkuat tekad untuk menggulingkan rezim otoriter. Demonstrasi massal seperti yang terjadi selama reformasi 1998 menjadi penanda penting gerakan sosial mengkoordinasi protes di seluruh negeri, menciptakan tekanan tak terbendung pada rezim. Ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia menjadi sorotan utama. Peran penting gerakan sosial juga terlihat dalam pembentukan opini publik melalui media massa dan jejaring sosial.
Solidaritas antara aktivis dan kesatuan dalam menyuarakan tuntutan reformasi membentuk dasar bagi perubahan politik yang mendalam. Rezim Orde Baru, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto, tidak mampu mengatasi gelombang protes ini dan akhirnya pada Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri. Ini membuka pintu bagi era reformasi di mana konstitusi diubah, pemilihan umum demokratis diimplementasikan dan kebebasan sipil diperluas. Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya berperan sebagai pemicu jatuhnya Orde Baru, tetapi juga sebagai katalisator utama dalam membentuk fondasi demokrasi Indonesia. Faktor-faktor pemicu munculnya gerakan sosial dalam lahirnya reformasi. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hadirnya KKN dalam kehidupan pemerintahan menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Kekuasaan Orde Baru yang otoriter. 3. Kehidupan bernegara dan berbangsa mencita-citakan demokratisasi mahasiswa yang menginginkan perubahan. Yang keempat, kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Hal ini telah mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap pemerintahan dan lebih berani menyuarakan aspirasinya. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, krisis mata uang rupiah menyebabkan rupiah jatuh ke level 15.000 per dolar. Yang kedua, korupsi dan ketidakadilan sosial. Masalah korupsi yang merajalela dan ketidakadilan sosial juga menjadi faktor utama yang memicu gerakan sosial. Masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak adil dalam sistem mengambil peran aktif dalam gerakan untuk perubahan. Yang ketiga, harga kebutuhan pokok sehari-hari mengalami kenaikan. Yang keempat, kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kerusuhan terjadi di mana-mana dan perekonomian masyarakat lumpuh. Yang kedua, pembatasan kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi baik di media maupun di ruang publik menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan sosial. Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memicu protes dan tuntutan atas kebebasan yang lebih besar bagi masyarakat. Yang keempat, faktor reformasi hukum. Masyarakat yang mengutamakan hukum dan ketidakadilan belum terbentuk.